الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الخامسة منع الزكاة. Dan kemudian selanjutnya dosa-dosa besar berikutnya setelah tarkus salat, meninggalkan sembahyang adalah man'us zakat, meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi pembahasan sebelumnya adalah meninggalkan sholat, hati-hati. Jadi kesimpulan dari meninggalkan sholat ini pembahasannya adalah kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat lima waktu, karena hasil yang kita peroleh tidak sebanding dengan siksa Allah yang siap menanti kita nanti di akhirat. Sesibuk apapun kita, sehaur apapun kita, sholat jangan sampai tertinggal. Apalagi laki-laki, tambahi dengan sholat berjamaah. Sering-sering duduklah di majlis taklim seperti ini. Rekreasinya kita yang sudah Tuhan gini, healingnya kita itu, rekreasinya kita itu, hiburan kita itu adalah majlis taklim. Yang kayak kita ini sudah tua kadang rame lagi ke pantai, mungkin ada cucu ya membawai, bukan karena cucu, bukan karena anak yang masih halus, anak berkunjung di pantai. Kalau kita apa namanya di pantai, panas ya, makanan di sini aja banyak makanan kita, mana panas harinya, ada nih anak berkunjung nih, kada ada rapinya lagi di pantai. Yang kita sudah tua ini, kemana lagi kita? Ke mall, ramailah di mall tuh. Nah, antara cucunya disuruh jalanan, kitanya duduk mahadangnya. Anak awal lagi berjalan jauh. Di mall tuh ada kerasaan dia berjalan ke jauh itu putar mangga dari sana. Ada yang raginya lagi. Sudah tua 45 tahun ke atas, 40-50 tahun ke atas. Tempat rekreasi yang paling bagus untuk kita adalah majlis taklim. Sambil sembahyang berjamaah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Duduk tanpa kawanan, inilah rekreasi kita. Kita sudah di tempat gawian, ya. Sudah di tempat gawian mulai jam 8 sampai jam 4 tahan. Bertahun-tahun, ada yang belas tahun, ada yang puluh tahun jam 8. Tulaknya berapa? Ada yang jam 7 tulaknya, ada setengah 7, ada yang masih kadang tulak karena jauh tempat begawinya. Jam 8 sampai jam 4 tahan. Bawa rekreasi. Apa rekreasinya? Guru-guru majelis ilmu agama. Kita kadang-kadang di tempat kawin berjam-jam itu tahan aja. Ada yang pegawai di tempat panas tahan aja.
Sudah di majlis kadang-kadang kita setengah jam aja majlis kita nih. Teman-teman lihat jam, lawasnya. Jadi jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu agama. Tambahi lagi dengan sholat berjamaah. Pun ada waktu sholat berjamaah. Begawi itu selingan menunggu waktu sembahyang. Subuh tuntung sudah sembahyang, selingan menghadapi zuhur itu apa? Begawi silakan. Wa idza quliyatis shalah fantashiru fil ard. Muntutung sembahyangan, ayo fantashiru fil ard. Berhamburan di muka bumi, cari karunia, cari rezeki. Allah tidak senang kepada hamba-hambanya yang pemalas. Silahkan begawi. Cuma jangan lupa sembahyang. Waktu sembahyang, waktu begawi. Jadi dunianya dapat, akhirat dapat. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang anak kita bawa. Dibawa aja kada sibuknya kita luar biasa. Sibuk dengan sesuatu yang tidak kita bawa kan aneh. Kadang kita bawa sibuk mengumpulkan kadang kita bawa. Wa hal min malika illa ma akalta fa'afnaita. Tidaklah yang kita makan itu jadi kotoran. Tidaklah yang kita makan itu kecuali jadi kotoran. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Wa ma labisna fa'afnaita. Yang kita pakai jagung. Wa ma tasaddaqta fa'afnaita. Yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau ada sedekah, kumpul, investasi dunianya banyak, meninggal, kan ada bagian lagi. Itu jadi hak ahli waris yang kita kumpul, jadi rebutan ahli waris. Jadi sembahyang jangan sampai ditinggal, supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Harus jadi golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia ini kan apa ditukarnya? Allah pada memberikan kebahagiaan, ketenangan kecuali kepada orang yang beribadah. Kelihatannya aja nyaman kan? Orang yang pada beribadah sampai tak tinggal sholat berjamaah, tak tinggal sholat 5 waktu, kada tak di majlis lagi, kumpulkan hari-hari yang dikumpulkan duit mulai kadang berangkatnya kadang datang kadang. Kada tahu di majlis lagi, kada salah di majlis. Sholat wayahan sembahyang wayahan kadang kayak kada wajib. Walaupun bergelingan harta banyak, kelihatan kita tuh hartanya kebanyakannya sini. Usaha di sana ada, di situ ada, pokoknya di sini ada, di situ ada. Anak-anak berataan sudah makan berataan, duit sini, betakar duit begitu saja. Nyamannya sini, oh belum tentu. Orang-orang jauh dari tempat ibadah tidak Allah beri kenyamanan dalam hatinya. Ketenang itu ada. Tulang kadang kadang hari-hari gitu. Sudah seharian dan pegawai pulang, malamnya pulang, guring semalam. Kenapa lapar? Ini dia hidupnya kayak apa? Kita seharian dan pegawai, kemudian datang pegawai lapar. Sembahyang berjamaah ada kita, ke majlis ada juga, dia hidupin apa kita nih? Yang jadi sanggup dia hidupin apa? Dan jadi sempat-sempatkan kita duduk di majelis ibadah, duduk di majelis-majelis ilmu agama. Tambahi lagi jangan sampai kita sembahyang seorang aja, tambahi lagi dengan sholat berjamaah. Nikmat demi rupiah diberi, ringan hati, kaki ini ringan, hati ringan. Itu nikmat besar. Kaki ini ringan, hati ringan, kemana mendatangi majelis-majelis ilmu.
mendatangi sholat berjamaah itu nikmat sudah, tanda Allah menghendaki kita baik. Namun di akhir hayat masih kada baik, dia masih sibuk dengan urusan dunia. Duduk sudah di kursi roda, duduk di kursi roda, aku sudah masalah dunia, masya Allah. Nak tukaritan yang di sana nakai, itu nakai 15 tahun kemudian, mahal itu. Duduk di kursi roda sudah, pikiran dunia berdekat. Itu di sana tuh nakai mulai rame sudah, buka toko di situ, ulah toko di situ. Ini dan yang dijual di situ yang pas ini, di kursi roda sudah. Kalau sudah masalah dunia, masya Allah, habis umur, maka tidak ada sedikit pun yang dibawa. Maka kita ini bersyukur, aman bisa hadir di majlis ilmu, hadir di majlis sholat berjamaah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau menghendaki baik kepada hambanya, kalau Allah kirim duit, kalau Allah dikirim harta sebanyak-banyaknya ada, Allah tuh menghendaki baik, yufaqihu fiddin. Allah ringankan hatinya, Allah ringankan kakinya menuju ke majlis-majlis ilmu agama, sehingga ngerti ilmu agama. Oh, ini haram, ditinggalkan saja. Oh, ini halal, hanya dimakan sedikit, hanya diambil sedikit. Soalnya di rumah ada anak ini. Oh, ini wajib pulang sedikit, menggawe. Tahu di sunnah dan di haram. Makanya masjid yang paling makmur itu bukan masjid yang banyak saldonya. Berapa banyak panitia masjid itu kagum, bukan kagum, bangga dengan saldo masjidnya. Saldonya sekian, bukan. Masjid yang makmur itu adalah masjid yang banyak majlisnya, sehingga orang nuntut ilmu di situ kenal halal haram, kenal wajib sunnah. Kita menyumbang ke masjid aja dulu. Hendak minta simpankan kah? Hendak minta makai kah? Pun hendak minta simpankan, kan kita simpan di bank aja. Kita menyumbang ke masjid itu untuk memakai, pakai untuk kemaslahatan umat. Mic-nya bagus sangat, ambalnya masih nyamanan kayak itu. Zaman Nabi ambal, kata ambal pasir. Masjid Nabi itu bahaya pasir. Ada keramik, ada ambal kita sing nyamanan kayak. Jadi kembali lagi, jadi kesimpulan yang telah lalu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Selamat sudah. Selanjutnya adalah yang termasuk dosa besar, mana'us zakat. Kada mau mengeluarkan zakat, terutama zakat yang dimaksud zakat harta. Hati-hati. Jadi setiap tahun kita punya kewajiban mengaudit, menghitung kembali jumlah harta kita. Kita ambil batasannya yang jumhur ulama adalah 80 gram emas. Kalau usaha kita sudah setahun, tanggal berapa kita mulai usaha, bulan apa kita mulai usaha, hitung putar setahun, sampuk bulan sudah, maka wajib kita menghitung hasilnya. Sampai tidak dengan ukuran nisabnya 80 gram emas saja kita ambil. Macam-macam nisab, batasannya macam-macam. Kita ambil yang 80 gram emas, kalikan 80 gram emas berapa harganya pada waktu itu, segramnya berapa. Kalau 1 juta maka 80 juta. Kalau sampai 80 juta wajib kita mengeluarkan zakat. Hati-hati, Qarun itu milioner di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sugih Qarun. Anak kuncinya itu yang membawa harus unta. Anak kuncinya itu saking banyaknya, kunci-kunci hartanya, Qarun yang membawa unta. Aman ya. Berarti banyak banget.
Di zaman Rasulullah, milioner di zaman Rasulullah, salah Pak. Salah Pak, kurang sugih di zaman Rasulullah. Cuma dua-duanya ini Allah tenggelamkan hartanya, Allah hancurkan, Allah kirimkan gempa tenggelam semua hartanya. Kenapa? Man'uz zakat, karena mau berzakat. Qarun, karena mau berzakat. Salabah, karena mau berzakat. Ini bukan rezeki dari Allah, ini karena semata-mata aja saja. Karena semata-mata aku pandai mengelola usaha, jadi karena mau mengeluarkan zakat. Hati-hati, zakat itu dikeluarkan tidak dikeluarkan pasti keluarnya. Terumus itu sudah. Zakat kita tahan aturannya, kita zakat 5 juta, kita tahan. Oh itu dikeluarkan, ada dikeluarkan, tetap akan tak keluar dengan jalan yang ada berpahala. Jadi harus kita keluarkan. Jangan menghadapi kayak Qarun. Allah tidak akan menghancurkan usaha seseorang, ya baik yang ada di daratan atau yang ada di lautan, selama masih mau mengeluarkan zakat. Kalau punya usaha, keluarkanlah zakat. Allah tidak akan menghancurkan, kata Rasulullah, usaha-usaha umatku baik yang di daratan atau di lautan, selama umatku itu masih mau mengeluarkan zakat. Jadi menang wajib aja bakhil, apalagi yang sunnah ya. Yang sunnah sudah ada sedekah yang sunnah. Sedekah itu luar biasa. Fadilah sedekah itu luar biasa. Seorang tukang zina di zaman Bani Israel, kata Rasulullah, tukang zina, perempuan tukang zina, makan dari hasil zina, minum dari hasil zina, berpakaian dari hasil zina. Cuma gara-gara pernah memberi minum anjing, yang diberi minumnya binatang, binatangnya bernajis. Ternyata ketika akhir hayatnya Allah perintahkan kepada Israel agar mematikannya dalam keadaan husnul khatimah. Israel, jangan kau matikan dia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Pernah sedekah air kepada seekor anjing yang kehausan. Makanya ahli-ahli sedekah ini jangan diiktiraf, artinya jangan dicela, apapun kerjaannya jangan dicela. Kenapa? Biasanya di akhir hayatnya itu dia dihusnul khatimah oleh Allah. Anjing yang diberi minum, anjing binatang artinya bukan sesuatu yang terhormat, itu sudah kayak itu fadilahnya. Apalagi yang kita sedekahi ini tempat-tempat yang baik, kamar sikit, oh hari ini kamar sikit, ada celengan sudah disiapkan dari rumah. Kesan sama dia ya. Di zaman Rasulullah, seorang budak yang ahli neraka ternyata berubah menjadi ahli surga. Seorang budak cuma calon penghuni ahli neraka, berubah menjadi ahli surga. Kenapa? Pernah bersedekah satu butir kurma aja sedekah. Muhammad, apabila di rumahmu ada budak, itu ada budak, Muhammad tadi diberi budak, Rasulullah diberi budak, cuma Rasulullah datang karena di rumah, diterimakan oleh Aisyah. Nah, itu terima ya, budak tersebut diterima oleh Aisyah. Ketika Rasulullah akan pulih, ditahan Jibril. Muhammad, di rumah ada budak, merdekakan menjaga. Kenapa ya Jibril? Karena melihat catatannya di Lauhil Mahfuz dia penghuni neraka. Ulanglah Rasulullah, ada budak memang betul berian dari sahabat, kemudian dimerdekakan. Kenapa? Contoh penghuni neraka. Ada lalu Jibril turun lagi, Muhammad cari budak yang memerdekakan itu. Kenapa Jibril? Sudah berubah catatannya di Lauhil Mahfuz menjadi penghuni surga. Oh begitu hebatnya amalannya, apa aja Rasulullah dicari dapat apa amalan? Tidak ada kebaikan yang dikerjakan oleh Rasulullah kecuali memberi sebutir kurma kepada fakir miskin. Oh pahala sedekah.
luar biasa. Makanya di hari Asyura 10 Muharram itu hari istimewa itu ya. Jadi amalan di hari Asyura itu beberapa yang disunnahkan adalah pertama puasa. Puasa. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah melihat kaum Yahudi berpuasa, mahadal yaum, ini hari apa ini? Mahadal yaum alladzi tasumunahu wal biyadni, berpuasa hari apa garam? Apa jawab mereka? Hada yaumun azim. Oh, ini hari yang mulia. Ini hari mulia jadi orang-orang Yahudi. Hari mulia kayak apa hari mulia? Hari mulia anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Di hari inilah, hari Asyura ini 10 Muharram inilah Allah menyelamatkan Musa, Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqna Fir'auna wa qaumahu. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya atau dengan kaumnya. Itu hari mulia. Lalu Nabi Musa berpuasa. Fasala Musa syukran. Sebagai tanda syukur Nabi Musa berpuasa. Maka kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Oh, kalau begitu, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kalau begitu, kami lebih berhak berpuasa karena Nabi Musa itu adalah nabi kami. Lalu Rasulullah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpuasa. Tidak cuma Rasulullah, wa amara ashabahu bisyadihi. Rasulullah pun menyuruh sahabat yang lain berpuasa. Sahabat, puasa. Aku puasa juga di hari Asyura. Kalian puasa. Ya Rasulullah, apa keistimewaan puasa di hari Asyura? Yukaffirul sannatal madiyah. Allah hapuskan dosa setahunan. Nabi, dosa yang telah lalu sudah Allah jamin, artinya diampuni kalau memang ada. Dosa yang akan datang, andai kata mengerjakan dosa, sudah Allah ampuni. Meninggal habis umur beliau, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Itu Rasulullah. Sahabat, bagaimana ibadahnya sahabat? Sampai tauban itu tidak ada kulit, tidak ada daging, antara kulit dan tulangnya, sibuknya dengan ibadah. Itu tauban. Ibadah mereka bagaimana? Mereka mengerjakan puasa Asyura. Kita sembahyang kadang-kadang yang wajib-wajibnya itu kan kadang-kadang khusyuk. Sembahyang yang wajib-wajibnya ditambah ada khusyuk pulang. Kemudian ba'diyah qabliyah tertinggal. Sudahnya sholat tahajud, sudahnya sholat duha, sudahnya sholat witir, Quran jarang kita baca. Kita hari-hari melihat HP, hari-hari melihat TV, habis subuh kita. Bertemu dengan hari Asyura, ada puasa, harap dari Nabi, harap daripada sahabat. Puasa, rugi kita, mumpung masih segar, mumpung masih ada umur. Tahun depan kita pada tahunnya. Umur ini kalau yang tahunya kita. Maka mumpung belum sampai umur puasa. Rasulullah aja puasa, sahabat aja puasa. Kita ada puasa harap dari Nabi karena Nabi yang sudah dijamin masuk surga dia puasa. Kalau memungkinkan puasa, maka puasa. Apalagi penggawian kita tempat naon tempat gawian, begawi juga cuma naon. Lain begawi di pinggir jalan, menampung di pinggir aspal berat. Mun kada begawi kami, bini kayak di rumah, anak kayak apa, itu lain lagi. Lain ceritanya kita gawian ringan, artinya gawian ringan itu ada di pinggir jalan, ada di tempat yang berat-berat, ada bawa angkat yang berat-berat. Puasa menambahi pahala kita dan dosa-dosa kita Allah hapus setahun yang telah lalu. Jadi puasa jangan sampai teringat. 10 Muharram hari Asyura besok. Sebenarnya hari ini pun disunahkan puasa.
Berhubung orang-orang Yahudi pada waktu itu puasa, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sumut tasi' wal asyir. Puasalah kalian di tanggal 9. Hari ini tanggal 9 dan tanggal asyir tanggal 10 besok. Wala tashabbahu bil yahudi. Jangan menyerupai kalian orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga misalnya hari Asyura. Supaya jangan sama dengan hari Yahudi, puasalah kalian di tanggal 9-nya. Kadang awal tanggal 9-nya, maka 10-nya balik. Pengantinan kok enggak? Belum aja berapa putih pengantinan hari ini. Anda kalian datangi yang patuh. Mungkin ada lapar mau bina siup ya, datang orang ya, siup bener. Berapa buah pengantinan. Ya walaupun kita meninggalkan sunnah yang satu, tapi kita melaksanakan sunnah yang lain. Mengabulkan hajat itu sunnah juga. Ya. Pengantin itu harus kita datangi selama memenuhi syariat di situ. Unsur syariat itu terpenuhi. Pertama ada ajang maksiat. Pun ada yang jingkrak, terserah aja itu datangi kan. Ada wajib lagi. Ada maksiat di situnya. Datangi. Ketika kita mengabulkan hajat orang, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Selama kita masih senang mengabulkan hajat orang, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Kita ini ada hajat kada mau kabul kamu. Hajat ini kada mau kabul kamu. Mungkin kita jarang juga mengabulkan hajat orang. Layak bener, ada jenang layak bener, diundang layak bener. Ada mau datang saja, halat sebuah rumahnya, karena mau datang, ada juga lagi itu. Jadi Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita selama kita masih mau mengabulkan hajat-hajat orang. Datangi. Ada pengantinan pada orang, datangi. Mengabulkan hajat orang. Puasa yang sampai kita ingat esok. Niat puasa Asyura mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah di hari Asyura adalah memperbanyak sedekah. Bahkan istimewa sedekah ini. Istimewa sedekah di hari Asyura. Jangan sampai tidak sedekah. Salafun salih, orang-orang salih dari sudah bertemu dengan Asyura, mereka mengeluarkan hartanya. Wa man tasaddaqa fihi kana kasaddaqatis sanah. Siapa yang bersedekah di hari Asyura itu dicatat pahalanya seperti orang yang bersedekah setahunan. Maksudnya berapa banyak kita keluarkan di hari Asyura, seitulah pahala yang akan kita dapatkan setiap hari sampai Asyura yang akan datang. Hari Asyura, sedekah 50.000. Panggil kakak, sini. Nah, 10.000 saudara, 10.000, 10.000, 5, 10.000, 40.000. Tulang sana kan, ukar apa masih itu? Ukar bentol, ukar apa? Hari itu kita mendapatkan pahala 50.000. Besok kita ada sedekah lagi, tapi tetap dicatat oleh Allah Ta'ala seperti yang bersedekah 50.000. Ini kayak istimewa Asyura, dan ini tidak berlaku di hari lain. Hari ini kita sedekah, masukan duit tadi kecelengan berapa? 5.000, 10.000. Esok mungkin ada memasukkan, ada pahala lagi, mungkin ada sedekah. Tapi hari Asyura ini istimewa. Sekali aja sedekahnya di hari Asyura, maka pahalanya akan kita dapatkan sampai Asyura yang akan datang. Makanya orang ngerti, orang yang paham dengan sunnah, mereka pasti akan bersedekah mengeluarkan pahalanya. Kapan lagi kita mengeluarkan hartanya? Kita dipabila lagi. Kita 5.000 kan karena kau istiqomah setahunan kan. Kawalah kita istiqomah. Setiap hari sedekah 5.000. Setahunan berat. Tapi pada hari Asyura sekali aja sedekahnya Allah berikan pahala
seperti orang yang bersedekah setahun, besoknya dicatat lagi, besoknya dicatat lagi, besoknya dicatat lagi. Cari anak yatim, kata Rasulullah. Orang-orang yang jompo, yang harap berian orang, beri mereka. Seraja sedekahnya sekemampuan kita, itu fahala untuk kita. Wa ma tasaddaqta fa'aqaita, yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi ketika Asyura besok jangan lupa sedekah. Mau ke masjid silakan, masukkan ke celengan, banyak aja celengan bambu. Kalau di rumah atau umpamanya di komplek kita, di perumahan kita ada orang-orang atau yatim, masih halus-halus, beri. Pokoknya intinya sedekah di hari Asyura. Jangan sampai tidak mengeluarkan harta kita di hari Asyura. Mungkin kita di dalam sebuah kitab ada disebutkan, kitab Irsyadul Iman, ketika di hari Asyura datanglah orang miskin ke rumah seorang qadhi, pegawai orang sugih. Qadhi ini bahasa kitanya lah, zaman kitanya ini apa nih? Qadhi. Lalu si fakir tadi meminta kepada Tuan Qadhi, wahai Tuan Qadhi, ini hari Asyura, ia tahu seorang keistimewaan Asyura, maka dengan berkat hari ini berilah ulun. Minta panggung apakah? Orang fakir diminta. Jar Tuan Qadhi apa? Datangi zuhur. Rupanya sebelum zuhur datangi zuhur. Zuhur datang pula orang fakir tadi. Wahai Tuan Qadhi, ujar dia, ke zuhur nak memberi, ini zuhur sudah. Rupanya Tuan Qadhi tadi haur. Jar Tuan Qadhi kena asam. Katanya asam, aku haur badan. Asar datang lagi si fakir tadi. Wahai Tuan Qadhi, ini sudah asar. Ulun menagih janji pian. Lalu apa kata si Tuan Qadhi? Pulanglah, pulihkan di sana. Kada jadi memberikan. Nah, kada jadi, maka sedihlah si fakir tadi. Karena kada mendapatkan berian dari si Tuan Qadhi tadi. Makanya kalau ada kebaikan itu lakas-lakas, jangan menghadangi kaina, kada jadi. Syaitan ini mau ubah-ubah hati kita. Jangan kaina. Dalam kitab juga seorang tuan guru memanggil anak muridnya, sini. Napa wahai tuan guru? Tuan guru tadi kebetulan di WC, dilepasnya gamis, kemudian diberikan kepada si muridnya tadi. Berikan gamis ini kepada si fulan bin si fulan. Diberikanlah. Pada lawas datang lagi anak murid tadi, wahai tuan guru, jaganya pian untuk memberikan tu imbah di luar WC. Kenapa masih dalam WC sudah? Artinya mengiau dulu, jaganya untuk makan dulu. Sudah itu hanya mengiau dulu. Ujar tuan guru tadi, aku takut kalau niat baikku diganggu oleh syaitan. Ketika aku dalam WC, aku ada niat baik, ada memberikan gamisku kepada si fulan, menghadangi tutup keluar WC, aku khawatir niat baikku akan diganggu oleh syaitan, sehingga aku tidak jadi bersedekah berupa baju gamis ini kepada si fulan, si fulan. Kurang bahari itu. Pun ada niat baik langsung, jangan kaida. Pulanglah orang fakir tadi, lalu melewati rumah salah seorang Nasrani. Karena ada daratan apa di rumah, ketimbang anak bini lapar, lalu singgah tertawakan. Wahai Tuan, tahukah pian hari Asyura ini? Ujar orang Nasrani tadi, ada tahu Asyura apa Asyura? Asyura itu hari istimewa. Siapa sedekah di hari Asyura, Allah beri pahala sampai setahunan. Lalu si Nasrani tadi masuk ke dalam rumah, lalu mengangkat 10 karung gandum sugih. Nasraninya itu banyak. Nih, kesan pian satu warga, hada laka wa li'iyadika.
geus pian dalam keluarga pian 10 karung gandum. 10 karung beras berapa harganya? Bari gandum ya. 10 karung gandum, kemudian masuk lagi ke dalam rumah mengambil daging 100 kilo daging. 100 kilo daging geus pian dalam keluarga pian. Masuk lagi ke rumah diambil 20 dirham, duit 20 dirham, wallahu alam kayak 20 dirham. Bawa saja. Hari Asyura nih. Ujian pian tadi hari Asyura pahalanya lagi itu tadi malam. Padahal ini agama nih. Ini agama. Lalu sebelum pulang berpesan Nasrani tadi. Ini hari ini ulun berikan kepada dia. Selama ulun hidup, ulun habis tetap pulang sini. Ulun beri dia pulang. Harus sama hari Asyura lagi. Ulun habis datang sini ulun beri. Oh senanglah sih fakir tadi. Puliklah rumah. Malamnya si Tuan Kodik tadi janji lalu ingkar janji. Tak mimpi melihat istana yang begitu indah. Ya mungkin antara sadar atau ada dalam kitab itu ketika malam hari mendengar suara irfa saat angkat kepala wahai Kodik, itu lihat di atas, dilihatnya istana yang begitu indah. Istana yang indah ini kesan siapa nih? Ujar suara tadi menyebutkan itu aturannya gak sentian. Cuma karena pian kada jadi memilih orang fakir di hari Asyura, maka itu gasen si Nasrani. Esok paginya dicari orang Nasrani, dapat. Pian sudah kenapa kadang di hari Asyura kepada si fakir miskin? Ujar Nasrani, kami ulun ini seraka 10 gandum, 10 karung gandum, 100 kilo daging, 20 dirham. Ujar si Tuan Kodi sudah kayaknya aja sudah. Sedekah pian itu ulun rupi ulun ganti dengan ulun tukari gitu aja dengan harga yang mahal. Berapa pian enak banyak ulun tukari. Sedekah pian itu ulun tukari. Ujar Nasrani itu tadi, kenapa gerak jadi kayak itu? Bahasa kita aja, kenapa jadi kayak itu? Malam tadi aku melihat dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, melihat istana yang begitu indah. Itu fakir miskin yang meminta pada pian itu aturannya awalnya meminta pada ulun. Cuma karena ulun tolak, ulun janji zuhur, ada ulun bari datang zuhur. Ulun janji asar datang lagi asar, ada ulun bari, akhirnya ada ulun bari. Ternyata istana tersebut milik pian. Maka dengan ini pian aku menjuali berapakah? Bahasa kita berapa untuk hari? Apa jalur Nasrani? Oh, ada kawan. Kullu maqbulin ghalun. Tiap-tiap yang diterima, ibadah yang diterima itu harganya mahal. Oh, pada dijual. Asyura yang akan datang belum tentu hidup di sini. Ada dijual. Sangkal-sangkal dijual pada itu. Apa kata beliau? Bahasa kitanya pian nih lain orang muslim juga, kadang kau juga masuk surga. Walasta bi muslimin, pian nih wanta walasta bi muslimin. Pian nih lain orang muslim juga, kadang kau masuk surga juga. Udah baikan di dunia ini nak ulun rupi untuk hari berapa tak? Dia yang kena dapat juga pian lain muslim bang pian, kadang juga masuk surga. Dan Nasrani tadi harus muslim kaya masuk surga tuh. Iya. Oh, kalau begitu saksikan oleh pian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Tapi Tuan Kodi tadi akan ada jadian sudah. Tanpa kalah Asyura yang akan datang untuk hidup. Keistimewaan sedekah di hari Asyura. Jangan tidak sedekah di hari Asyura. Besok keluarkan sebagian rezeki kita, barang aja berapa yang keluarkan, barang tujuan berisi apakah? Utamakan orang yang susah yang ada di sekitar kita. Alih juga mencari orang susah, kakak-kakak dari juga mencari kakak-kakak, cari kotak masjid, kotak langgar, masukkan duit ke situ.
Yang penting ada sedekah. Yang terakhir, banyak sunnah-sunnah dari Asyura. Yang terakhir, tausi'atun 'alal iyal. Sunnah kita benyaman-nyaman sekeluarga. Hari Asyura itu sunnah benyaman-nyaman. Suami sunnah memberikan uang belanja lebih kepada istri di hari Asyura, lebih. Biasanya bini ke pasar sejumput kita sambui 50.000, maka di hari Asyura lebih sunnah punya. Man wasa'ala yadihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi fi sunnati kulliha. Siapa benyaman-nyaman di hari Asyura, sekeluargaan benyaman-nyaman di hari Asyura, masak yang nyaman-nyaman, pokoknya nyaman daripada hari biasanya. Itu wasallallahu alaihi fi sunnati kulliha. Allah akan meluaskan rezekinya fi sunnati kulliha, setahunan. Siapa benyaman-nyaman di hari Asyura, maka Allah akan nyamankan rezekinya sampai setahunan. Benyaman-nyaman dengan catatan jangan sampai mubadir, tukar ini tukar itu, karena tamakan kasih. Hadisnya bukan seperti itu. Selama tamakan. Sufyan bin Uyainah dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, Sufyan bin Uyainah kata beliau, jari benar amala hadal hadis, aku coba mengamalkan hadis Nabi ini. Setiap tibanya Asyura aku benyaman-nyaman. Berapa lawas? 50 sanatan atau 60 sanatan. Pada 50 tahun jadi 60 tahun sudah aku mengamalkan. Kalau lawasan berdikit lagi, pada 50 tahun atau 60 tahun yang Sufyan bin Uyainah mengamalkan hadis Nabi. Sampai hari Asyura tiba, aku benyaman-nyaman. Ternyata apa kata beliau? Fawajadna kadzalik. Ternyata hadis Rasulullah itu jujur. Nyaman-nyaman di hari Asyura. Ternyata nyaman rezeki itu sampai Asyura yang akan datang. Asyura yang akan datang sama itu juga nyaman-nyaman. Oh, amalan. Jadi kalau ibu-ibu yang mengikuti duit, maka kalau saya minta laki ya, bini mau mengikuti duit. Sabar dapat duit, laki julung ke bini, kan macam-macam keluarga nih. Ada yang laki mengikuti duit, laki mengikuti duit lebih uang belanja kepada bini. Aku di bini mengikuti duit, ada itu kan laki itu, karena laki itu bawa selalu bini mau mengikuti duit. Nah, dapat duit julung bini, dapat duit julung bini. Nah itu kalau seperti itu bininya apa? Tukari yang nyaman-nyaman. Apalagi puasaan baginya tukar yang nyaman-nyaman. Hukumnya sunnah supaya rezeki kita sekeluargaan itu mudah. Nah dari sekian banyak, 3 itulah. Banyak lagi, cuma 3 itu aja yang mudah kita amalkan. Pertama, puasa. Fatah bin Syahraf itu gawe sini apa ya? Bersedekah, yang bukan bersedekah ya sedekah tuh katakan. Sedekahnya apa? Sedekahnya menghambur gula ke lubang semut. Saban hari Senin hambur gula ke lubang semut, hambur gula ke makan semutnya. Sampai suatu ketika kata Fatah bin Syahraf, sampai suatu ketika kuhamburkan gula, ternyata tidak ada satu semut pun yang mendekati. Dilihat, ada semut seikung-ikung, biasanya tidak ada semut habis deh. Ada semut seikung-ikung deh. Lalu diingat-ingat, oh ternyata hari ini adalah hari Asyura. Cocok aja semut kalau dia makan. Semut Arab enggak? Tahu semut kita nih, tahu semut di Indonesia, semut Arab mau nih. Puasa semut. Itu kata Fatah bin Syahraf itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Kita ada puasa, pertama harap dari Nabi, kedua harap dari sahabat, ketiga kalah lawan sabut. Sabut aja puasa, masa kita ada? Puasa, yang sampai ada puasa walaupun hukumnya sunnah, pahalanya luar biasa. Jadi puasa setiap keringat sedekah, harus ada sedekah. Jangan sampai kalian
pahala kita akan terus dicatat sampai setahun yang akan datang. Terserah aja sedekah. Cari ini di online yang kira-kira mampu menerima sedekah. Ketiga, penyambut sekeluarga. Mana sudah paut kita kanyang, yang memakan kita, fadilahnya terboleh ke kita pulang. Setahunan, sampai asal yang akan datang Allah mudahkan, Allah luaskan rezeki kita. Nah itu hal-hal yang disunahkan di hari Asyura. Jadi kembali lagi, dosa besar berikutnya adalah manus zakat. Jangan sekali-kali kita menahan zakat. Kalau sampai haul nisabnya keluarkan zakat kita. Jangan sampai kita tahan karena dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkah hadirin di sini semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkah hadirin di sini semua hajat-hajat kita, hajat-hajat ibu bapak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, dijauhkan bala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halal. Ada hadiahnya bila hadrat Nabi al-Fatihah.